Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik kita bertemu lagi pada mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi Carnot yang masih bersinggungan atau masih berkaitan erat dengan dua pertemuan sebelumnya mengenai hukum satu termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Nah, terlebih dahulu, apa sih sebenarnya itu efisiensi? Dalam bahasa sederhananya, efisiensi bisa saya gambarkan seperti ini. Misalkan kita setiap hari dapat bergerak karena memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, air mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Semua makanan itu menyimpan energi yang akan diubah menjadi energi gerak pada tubuh manusia sehingga manusia dapat melakukan aktivitas. Tetapi tidak semua energi yang tersimpan di dalam makanan itu membuat manusia bergerak atau melakukan aktivitas. Tetapi ada sebagian dari makanan itu yang akan menuju ke pembuangan manusia. Nah, efisiensi itu adalah energi yang berhasil diubah oleh manusia untuk melakukan aktivitas berbanding dengan energi total yang ada pada makanan itu. Itulah efisiensi. Dia perbandingan energi yang dihasilkan untuk melakukan aktivitas pada manusia dibagi atau berbanding dengan energi total yang ada pada makanan itu. Itulah efisiensi dalam contoh kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mesin Carnot. Mesin Carnot itu sudah kita bahas kemarin bagaimana itu mesin Carnot, apa itu mesin Carnot, siklus-siklus apa yang terjadi pada mesin Carnot, apa itu mesin, bagaimana prinsip kerjanya mesin Carnot. Kemarin kita sudah bahas ya, jadi kakak tidak perlu jelaskan secara detail lagi. Kalian hanya perlu mengingat apa sebenarnya itu mesin Carnot. Nah, sekarang apa kaitan gambar sebenarnya dengan mesin Carnot? Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada tanda menuju surga dan menuju neraka. Nah, tentunya kita berpikir apa sebenarnya kaitan dari gambar ini dengan efisiensi pada mesin Carnot. Manusia ada yang memilih jalan menuju surga dan ada yang memilih jalan menuju neraka. Tentunya manusia yang memilih jalan menuju surga akan melakukan atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berbuat yang positif atau berbuat baik. Sedangkan yang memilih jalan menuju neraka, dia akan memilih perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang sifatnya sia-sia. Nah, perbuatan-perbuatan positif inilah yang digambarkan sebagai usaha yang dihasilkan oleh mesin Carnot ini oleh sumber energi panas atau reservoir suhu tinggi. Sedangkan perbuatan-perbuatan sia-sia yang dilakukan manusia untuk menuju ke neraka ini adalah buangan-buangan dari mesin Carnot ini, buangan-buangan energi dari mesin Carnot ini. Itulah kaitannya. Nah, dapatkah mesin Carnot memiliki efisiensi 100%?
kemarin kita sudah singgung juga ini ya, bahwa mesin Carnot itu sebenarnya tidak ada mesin yang dapat bekerja 100% atau memiliki efisiensi 100%. Coba kembali ke gambar. Untuk apa neraka diciptakan kalau tidak ada yang huni? Pasti selalu ada saja buangan-buangan, pasti selalu saja sampah yang dihasilkan, atau selalu saja energi yang terbuang sia-sia dari suatu mesin Carnot. Lanjut. Nah, ini gambar dari mesin Carnot. Coba perhatikan, reservoir suhu tinggi T1 masuk ke mesin kalor. Tidak semua kalor ini Q1 berubah menjadi usaha, tetapi ada sebagian yang dibuang. Itulah Q2 atau reservoir suhu rendah. Reservoir itu apa? Dia adalah tempat penyimpanan energi. Tempat penyimpanan energi. Kita bahasakan saja seperti itu ya. Ini energinya Q1. Dia adalah kalor. Energi panas. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa tidak ada sebuah mesin yang memanfaatkan semua kalor yang diserap Q1 untuk melakukan kerja W. Pasti selalu ada kalor yang terbuang. Artinya setiap mesin kalor selalu memiliki efisiensi. Efisiensi mesin kalor ini Oke, sebelum saya perlihatkan efisiensinya, coba lihat kembali ke gambar. Pasti ada saja kalor yang terbuang di Q2. Nah, ini efisiensinya. Efisiensi sama dengan W per Q1. W itu usaha dibagi dengan Q1 dikali 100%. Ini persentase seberapa efisien mesin kalor itu. W sama dengan Q1 per Q2. Kenapa bisa W sama dengan Q1 per Q2? Karena Q1 ini adalah Q total. W ditambah Q2 sama dengan Q1. Berarti W sama dengan Q1 dikurang Q2. Substitusikan. Maksudnya substitusikan nilai W ke persamaan efisiensi. Nah, ini efisiensi sama dengan ganti W-nya jadi Q1 sama dengan Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, coba diperhatikan Q1 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Ini bisa diuraikan ya. Q1 dibagi Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 sama dengan Q1 sama dengan T2 per T1. Ingat ya, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Jadi Q2 per Q1 dapat diganti dengan T2 per T1. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat diformulasikan dengan rumus persamaan berikut. Nah, ini Q2 per Q1-nya sudah diganti dengan T2 per T1. Itu ya. Pada persamaan itu diganti menjadi T2 per T1. Nah, ini penjelasan mengenai efisiensi maksimum siklus mesin kalor Carnot yang tidak bisa mencapai 100%. Nah, kita baca sama-sama ya. Kita pahami bersama. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling tinggi
jika dibandingkan dengan mesin-mesin yang lain. Hal ini karena mesin merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi atau melebihi efisiensi mesin Carnot Carnot. Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa mesin Carnot Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tendon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tendon T2 harus 0K. Hal ini dalam praktek tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin Carnot Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan proses Carnot Carnot merupakan proses reversible atau dapat kembali terbalikkan. Sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversible atau tak terbalikkan. Rumus untuk efisiensi mesin Carnot adalah, ini tadi rumusnya ya. Keterangan efisiensi mesin Carnot, T1 sama dengan suhu tinggi, T2 sama dengan suhu rendah. Mungkin itu saja penjelasan dari PPT atau video pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.